Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. And in this occasion, I like to discuss about degree of comparison. And a degree of comparison must be learned by many language learners. Why? Because it always exists at academic tests like TOEFL, IELTS, or others. So, let's get started. Jadi, langsung aja apa itu degree of comparison. Nah, jadi degree of comparison itu adalah perbandingan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kita tahu ya, pernah mungkin contohnya, saya lebih cantik dari kamu, saya lebih pintar dari kamu. Berarti itu adalah perbandingan. Nah, di bahasa Inggris juga ada aturan bagaimana cara membuat kalimat bahasa Inggris dalam bentuk perbandingan. Nah, aturannya kalau di dalam bahasa Inggris yang kita bandingkan itu ada berapa benda, atau jadi beda-beda ya, beda-beda penggunaannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu the kinds of comparisons. Jadi ada beberapa jenis dari komparatif. Sebenarnya lebih dari 6, tapi saya ingin menjelaskan 6 aja. Yang pertama adalah irregular comparison, positive degree, comparative degree, superlative degree, multiple number comparative, double comparison. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke irregular comparative. Nah, dari katanya aja adalah irregular. Nah, kita tahu ya, irregular itu adalah komparatif atau perbandingan yang tidak beraturan. Nah, masih ingat gak ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan, bab 2-nya ujungnya adalah ed atau d. Nah, tetapi kata kerja yang tidak beraturan tidak ditambahkan ed atau d. Misalnya kayak understand, jadinya bab 2 adalah understood. Ya, nah seperti itu ya. Jadi untuk komparatif juga ada irregular comparative. Oke, yang pertama positif, comparative, and superlative. Nah, kita tahu ya, positif itu adalah dasar kalimatnya, and then comparative maksudnya adalah lebih, and superlative tingkatnya adalah paling. Kalau udah paling, nggak ada lagi di atasnya, karena dia yang udah paling atas. Nah, kemudian contohnya adalah good, sering kita kenal namanya good ya, artinya adalah bagus, lebih bagusnya adalah better than. And then paling bagus, berarti nggak ada lagi dia yang paling bagus, berarti the best. And then bad, lebih jeleknya adalah worse, and paling jelek adalah the worst. Nah, ingat ya, superlatif ditambahkan artikelnya the. And then little, artinya adalah sedikit, lebih sedikit berarti less, and then paling sedikit the least. Much, many. Nah, bedanya much ini adalah untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Many adalah benda yang bisa dihitung atau countable noun. More and berarti lebih banyak ya, most atau the most. Ini tambah d ya, the most. Oke, yang pertama kita bahas dulu positive degree. Nah, positive degree di sini yang pertama adalah SS, yang kedua adalah so as, kemudian the same plus noun as, kemudian like or like. Kita bahas dulu as titik-titik s. Nah, yang titik-titik ini boleh kalian isi adjective atau adverb. Nah, ini udah saya buat contohnya. S yang pertama adalah ini ya, yang kedua adalah S. Pernah ya dengar kata S? Nah, berarti artinya adalah sama, berarti she as tall as you are. Boleh tambah R atau boleh juga nggak tambah R, nggak apa-apa. Berarti dia sama. Berarti perbandingannya adalah positif, berarti sama ya, setara. She as tall as you, berarti dia sama tingginya dengan kamu. Berarti titik-titik yang kita isi tadi adalah tall, adjective. Kemudian I'm as beautiful as my mother. Oke. Balik lagi ke sini. Boleh juga di sini kita ganti yang contohnya ini as tall so ya, boleh juga she as so tall as you, boleh juga. Nah, kemudian di sini kita bahas dulu like, tahu ya,
Kalau like di sini adalah preposition, maksudnya adalah preposition. Kalau misalnya I like you, artinya adalah saya suka kamu, tapi I am like you, berarti saya sama seperti kamu. Itu maksudnya beda ya. Kalau setelah subjek langsung like, berarti jadinya verb. Kalau verb berarti itu adalah kata kerja, artinya suka. Tapi kalau ada verb lagi kayak gini ya, contohnya ini beda kan. I like you. Kalau I like you artinya adalah saya suka kamu. Kalau I am like you, nah di sini like-nya ini bukan verb posisinya, yang jadi verb-nya adalah am. Berarti ini bukan verb. Kalau bukan verb itu adalah preposition, artinya adalah seperti. Berarti saya seperti kamu gitu ya. Nah, di sini posisinya adalah verb. Ingat ya, kalimat itu hanya boleh satu subjek dan satu verb. Karena nggak ada lagi verb, berarti like-nya ini adalah verb. Berarti artinya adalah saya menyukai kamu. Jadi bedakan. Kemudian alike. Nah, alike ini adalah di ujung kata kerja ya. Saya sama dengan dia, aku dan kamu itu sama ya. Jadi tidak diikuti benda lagi di depan alike. Ingat ya, di depan alike tidak boleh diikuti oleh benda. You and I, bukan you and me ya. You and I are alike. Kamu dan saya adalah sama. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, comparative degree. Nah, comparative degree maksudnya adalah lebih. Nah, rumus yang kita pakai adalah lagi ya, adjective. Nah, kalau ini pengucapannya kurang dari 2 suku kata, gitu ya. Kurang dari 2 suku kata. Oke, kalau pengucapannya kurang dari 2 suku kata kayak big, low, near, happy, kan ada 2 tuh, happy. Kemudian ada lagi small dan lain sebagainya. Kalau kurang dari 2 kita tambahkan er di ujungnya. Oke, kayak big jadinya bigger, berarti lebih besar dari. Kayak small jadinya smaller, kecil dari. Kalau low jadinya lower than. Happy jadinya happier than. Oke, gini ya. And then contohnya, karena dia adjective kita tambahkan dulu am ya. I am bigger than you. And then contoh yang kedua adalah this class is bigger than that class. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa lihat yang kalimat pertama ini ada 2 benda yang di compare atau yang dibandingkan. Yang pertama adalah kamu, yang kedua adalah I. Berarti ada 2 ya. And then selanjutnya contoh kalimat yang kedua, yang pertama adalah kelas ini, yang kedua adalah kelas itu. Jadi kalau yang kita bandingkan itu 2 ya, ingat ya, nggak boleh lebih 2, maka kita pakai adalah comparative. Oke, untuk pengucapan yang lebih dari 2 suku kata, maka kita tambahkan, ini rumusnya ya. Oke, you can see on your screen. Nah, nih, kalau lebih dari 2 kayak ini ya, beautiful. Apa? Oke. Berarti lebih dari 2, more kita tambahkan more. Boleh kita pakai adjective, boleh dipakai adverb, terserah. More beautiful, more handsome, more interesting and interested. Nah, beda dari more interesting and interested. Kalau more interesting itu adalah lebih menarik, kalau more interested lebih tertarik. Jadi yang ujungnya ed itu adalah perasaan, kalau kata kerjanya itu bentuk sifat ya, atau perasaan. Oke. Untuk contohnya, this place is more interesting than that place. Nah, ini ya, interesting kita pakai more interesting. Jadi kelas ini lebih menarik daripada tempat ini lebih menarik daripada tempat itu. Nah, kenapa kita pakai comparative? Karena ada 2 ya bendanya, this place and that place. Berarti ada 2 perbandingan. Nah, ini ada 2 juga, Anna and Diana. Anna, ini kurang ininya ya.
verb. Anna is more beautiful than Diana. Okay. Next, superlatif. Tadi superlatif kita tahu ya, yang udah saya jelaskan, superlatif itu artinya adalah paling. Berarti nggak ada lagi di bawahnya, dia yang paling. Nah, ciri-cirinya kapan kita pakai untuk superlatif? Jadi superlatif ini lebih dari dua. Kalau komparatif tadi kita pakai adalah dua benda. Kalau ini berarti lebih dari dua benda. Nah, superlatif. Rumusnya, kalau pengucapannya pendek, tadi kan kalau untuk komparatif pengucapan pendek ditambah IR, tapi beda dengan superlatif. Setelah adjektif atau adverb, ya boleh salah satu, terserah, kita tambah IST. Nah, kayak happy kan pengucapannya kurang dari dua, berarti the happiest, the biggest, the happiest paling bahagia, the biggest berarti paling besar, the smallest paling kecil. Oke. Contoh, I'm happiest student in this class. Nah, berapa yang dibandingkan? Ada I, ya, kemudian this class, berarti sekelas. Kalau lebih dari lebih dari dua, kita pakai superlatif. Kemudian yang selanjutnya, she is the youngest in this city. Berarti dia yang paling muda, kita pakai youngest ini ya. Nah, yang dibandingkan itu adalah sekota. Saya dan sekota berarti lebih dari satu. Kalau sekota kan nggak mungkin orangnya 2 orang, pasti lebih dari 2 orang ya, logikanya aja. Oke, maka kita pakai adalah superlatif. And then selanjutnya, kalau pengucapannya lebih dari 2 suku kata, maka ini rumusnya udah saya buat juga. Kita tambahkan dulu the most baru adjective ya, nggak usah pakai est lagi. Kalau udah the most nggak pakai est lagi, khusus untuk pengucapan lebih dari 2. The most beautiful berarti paling cantik, the most handsome paling tampan, the most interesting paling menarik. Contohnya adalah I'm the most beautiful in the class, berarti sekelas. Nggak mungkin sekelas itu 2 orang, logikanya aja. She is the most famous people in this movie. Berarti di dalam perannya film ini dia yang paling terkenal. Berarti famous. Nah, kita pakai the most famous, bukan the famousest. No. Okay, next, multiple number comparative. Nah, gini ya. Ini adalah rumus. Kalau ada twice, 3 times, 4 times, 5 times, dan sebagainya. Twice artinya adalah 2 kali, 3 times. Ingat ya, kalau times pakai times ini adalah kali ya. 3 times berarti 3 kali. Ingat dikasih S ujungnya karena lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 pakai S. 4 times. Kalau 1000 kali berarti 1000 times. Nah, di depannya rumusnya adalah S dulu, kemudian adjektif, S apa yang kita bandingkan. Nah, contohnya di sini bahasa Indonesianya, Diana 2 kali lebih hebat dari kakaknya, berarti Diana is twice as. Nah, ini S pertama ya. Ini S kedua. Diana is twice diligent, rajin ya. Diana is twice as diligent as her sister. And then next, I am 1000 times as much as you are. Nah, berarti di sini kata kunci adalah 1000 kali. Saya 1000 kali lebih pintar dari kamu. Itu maksudnya. Oke, next. Double comparative. Nah, double comparative berarti dari bahasanya aja adalah double comparative. Nah, rumusnya, nih ya, rumusnya. The more, kalimat pertama ya, the more subject predicate, the more subject predicate. Berarti ada 2 kalimat. Oke, ulang lagi ya. Kalimat yang pertama menggunakan the more, kemudian kalimat yang kedua menggunakan the more diikuti subjek dengan verb. Ya, subjek dengan verb. Kemudian yang kedua, kalau ada adjektif ya, kalau ada adjektifnya kalau misalnya lebih dari 1 pengucapan,
maka kita kasih the more plus adjective. Tapi kalau kurang dari 1, maka kita tambah aja adjektifnya the plus er, the bigger. Nah, seperti itu ya, udah saya jelaskan tadi. Kemudian diikuti subject predicate, yang kedua diikuti the adjective. Ini masih sama aja rumusnya. Nah, contoh, jadi kalau bahasa Indonesia-nya seperti ini, semakin kamu bla bla bla, semakin kamu bla bla bla, seperti itu. Nah, contohnya di sini udah saya buat. Ini kalimat yang pertamanya. Dia ada 2 kalimat karena dia double, berarti ada 2. The more, tadi the more artinya adalah semakin. Berarti the more you know the girl, berarti semakin kamu mengetahui gadisnya. Berarti ini ya rumus the more. Kemudian subjeknya adalah you, ini ya, ikut lagi di sini you. And then verbnya adalah now. Nah, baru masuk kalimat kedua. Verbnya butuh objek, objeknya adalah the girl. Semakin kamu mengetahui gadisnya, masuk lagi, balik lagi rumus tadi yang ini. Jadi semakin subjeknya adalah you, verbnya adalah will hate. The more you know the girl, the more you will hate her. Berarti semakin kamu mengetahui gadisnya, semakin kamu membencinya. Oke, kita lihat kalimat yang kedua. Oke, kalimat yang kedua, the more you eat. Nah, pertama, semakin kamu makan. Nah, beda ya di sini. Karena dia ada adjektif. Kalau ada adjektif kita letakkan di depan. Adjektifnya kita lihat dulu. Apakah lebih dari 2 suku kata? Oke, big ya. Berarti kita tambahkan er di depannya. Berarti semakin besar jadinya. The more you eat, semakin kamu makan, the bigger you are. Berarti subjeknya adalah you. Nah, verbnya karena nggak ada verb, kita masuk aja to be, kata kerja bantu. Jadi itu gunanya to be. To be itu gunanya adalah membantu supaya menjadi kalimat. Karena kalimat itu ada satu subjek dan ada satu verb. Itu ya. Oke, the last one. The more you work, berarti gini ya, semakin kamu bekerja, the richer you are. Berarti semakin kaya dirimu. Subjek adalah you, verbnya adalah are, karena nggak ada verb di situ. Oke, that's all, and see you.